Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Kakak Eksa dalam Do Re Mi, Doa dan Renungan Misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis tanggal 26 bulan Maret tahun 2026, yang merupakan pekan kelima dalam masa Prapaskah. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita masing-masing, mari kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Al-Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu untuk hari ini, hari baru yang boleh kami peroleh dan nikmati saat ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami hari ini, sehingga pada hari ini kami dapat bangun dan keadaan sehat, menyiapkan diri kami untuk melakukan aktivitas kami. Ya Tuhan, sekarang kami hendak duduk diam, mendengar dan meresapkan sabda-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam kami, agar setiap sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan dan pertusan kami sepanjang hari ini. Tambah-tambahkanlah iman percaya kami terhadap-Mu, agar kami tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun juga telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Lalu Yesus menjawab, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham menjadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, pada bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan pernyataan yang cukup kuat dan sekaligus mengundang pertanyaan. Ya, barang siapa menurutiku firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagi orang-orang awam atau pada bacaan itu adalah orang-orang Yahudi yang mendengarnya, perkataan ini cukup sulit diterima. Mereka membandingkan Yesus dengan para nabi dan juga Abraham yang telah wafat. Bagi mereka, kematian adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Namun Yesus berbicara tentang suatu hal yang lebih dalam, yaitu seperti hidup yang kekal melampaui kematian secara fisik. Obrolan mereka sempat memuncak ketika Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Pernyataan ini bukan sekedar soal usia atau keberadaan, tetapi pengakuan secara ilahi. Yesus menyatakan bahwa ia bukan hanya sebuah
manusia atau entitas yang biasa, tetapi sungguh berasal dari Allah itu sendiri dan satu dengannya. Inilah yang membuat orang-orang pada waktu itu sulit menerimanya, karena mereka melihat Yesus hanya dengan ukuran manusiawi, bukan dengan iman. Sahabat misalnya yang dikasihi Tuhan, Injil ini mengajak kita untuk masuk dalam dua hal penting, seperti iman dan juga ketaatan terhadap sabda. Yesus tidak mengatakan bahwa siapa yang mengenalnya secara intelektual akan hidup kekal, tetapi siapa yang menuruti firman-Nya, atau artinya hidup kekal bukan hanya soal percaya dengan pikiran, tetapi dengan hubungan kita dengan Allah, seperti mendengar, menerima, ataupun menghidupi sabda Tuhan dalam keseharian kita. Seringkali kita pun seperti orang-orang Yahudi dalam Injil tersebut, mencoba untuk memahami Tuhan dengan cara pandang kita sendiri yang bisa dikatakan berbeda-beda untuk setiap manusia. Ketika ingin segala sesuatu masuk akal, jelas dan sesuai dengan cara pikir kita, semua hal akan kita usahakan. Namun ketika Tuhan bekerja di luar ekspektasi kita menjadi ragu, bahkan menolak. Padahal iman justru mengajak kita untuk melangkah melampaui apa yang bisa kita pahami sepenuhnya. Maka dari itu Yesus juga mengajak kita untuk melihat kematian dari perspektif yang berbeda. Melihat kematian sebagai akhir, tetapi Yesus menunjukkan bahwa bagi orang yang hidup dalam firman-Nya, kematian bukanlah akhir, melainkan pintu untuk menuju kehidupan yang lebih kekal bersama Allah. Ini bukan berarti kita tidak akan mengalami kematian secara fisik, tetapi bahwa kita hidup tidak berhenti hanya pada kematian secara fisik. Pertanyaan bagi kita hari ini, apakah firman Tuhan sungguh menjadi dasar hidup kita? Dan apakah kita hanya mendengar sabda Tuhan tanpa menghidupinya? Atau kita benar-benar berusaha menjadikan pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan kita? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mari kita senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita dan dalam setiap keberadaan kita, serta kita dapat membagikan kasih dan kebahagiaan kepada semua orang. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup segala perenungan kita hari ini dengan berdoa melalui doa anak misioner Indonesia. Doa anak misioner Indonesia, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak dan remaja misioner Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang tersepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Persembahkan diriku padamu hari ini, berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini doa Remi pada pagi hari ini. Semoga kita mau menjadi pelaku sabda Tuhan yang baik, dan semoga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.